Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC pertama akan berwarna hitam dan juga ungu lah, ungu keping-pingan, kurang lebihnya seperti itu. Seperti penampakan yang ada di sini, tipenya aquarium dan juga menggunakan Core i3 Gen 12 serta GTX 1660 Super Second ya. Rakitan sejuta umat lah untuk saat ini di tahun 2024 yang paling worth it. Apalagi untuk gaming, live streaming tipis dan juga editing sudah lebih dari cukup speknya. Dan apalagi di harga 6,5 jutaan untuk yang ada di sini part-partnya. Kalau di range 6 sampai 7 juta ya pasti itulah speknya. i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super. Dan di sini penampakannya dan juga di sini part-partnya semua. Seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini satu persatu, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini satu menggunakan Core i3 Gen 12 12100F di harga 1.380.000 ya untuk yang ada di sini, dia itu box dan juga memakai HSF dari bawaan Intel seperti contoh yang ada di sini supaya lebih menghemat budget lah dari segi rakitannya, dan memiliki 4 core 8 thread udah lebih dari cukup. Apalagi untuk gaming ya bisa dilibas lah di settingan normal maupun di settingan high. Kalau untuk render video ya udah cukup lah 4 core 8 thread. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan Mobo ini adalah MSI Pro H610 ME yang dimana di harga terjangkau cuma di 1.120.000 kalau nggak salah harganya yang ada di sini, yang dimana tampilannya biasa tapi ada fitur debug LED yang dimana untuk pemula sangat berguna sih. Kalau misalnya ada kerusakan pasti kelihatan lah karena ada LED di bagian pojok atas sini. Dan apalagi ini di harga terjangkau daripada di brand-brand pada umumnya ya, untuk mereknya MSI H610 ME. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini RAM dari Steam Group. Ini adalah serinya Elite 2x8GB dengan kecepatan di 3200 MHz seperti contoh yang ada di sini penampakannya ya. Berwarna putih, ada keemas-emasan. Di harga 580.000 untuk RAM yang ada di sini. Terbilang ini murah, sama seperti yang merek yang kios Giant ya. Tapi kalau yang ini mungkin lebih bagus daripada yang itu. Dan juga garansi resmi dari Foxhound ya, garansi lifetime. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan GTX 1660 Super seperti contoh yang ada di sini ya. Mereknya Gainward ya, kebanyakan dari dulu sih Gainward terus ya, karena dari segi bentuknya dia tuh ada backplate di bagian atas dan juga dia tuh membutuhkan 8 power serta menggunakan dual fan. Dan apalagi ada tulisan GeForce GTX. Tampilan yang paling bagus ini sih, yang paling simpel tapi tergantung selera kalian. Dan juga ini di harga 1,79 atau bisa dibulatkan 1,8 juta lah, yang dimana dia tuh second dan juga paling banyak orang mencarinya untuk rakitan termurah. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan SSD NVMe dari Venom RX 512GB di harga 550.000 untuk yang ada di sini. Udah lebih dari cukup lah, yang dimana tersebut untuk Windows beberapa game udah cukup. Dan apalagi ini kencang, kecepatan sampai di 3000-an untuk NVMe Gen 3 yang paling kencang ya, karena paling kencang tersebut di atas 3000-an sih setahu untuk yang Gen 3 ya. Udah saya cekkan di bagian bawah sini, di bawah CPU coolernya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini adalah power supply dari Acer untuk serinya 550 watt 80 plus full modular. Terbilang ini murah lah daripada di brand yang FSP. Kalau yang FSP tersebut dia tuh di 700.000, tapi kalau yang ini di 600.000, sama-sama 550 watt dan juga 80 plus gold. Tapi kalau yang ini kelebihannya sudah full modular, jadi cakep sih. Jarang-jarang ada yang tipenya seperti ini ya, mereknya Acer. Dan saya tajukan di bagian belakang sini, nggak kelihatan dari segi tampilannya karena tipenya dia tuh aquarium dari casingnya. Dan casingnya ini saya tuh menggunakan Tecware VXM Evo Core. Udah saya review di video sebelumnya ya untuk yang ada di sini. Dan dia tuh di harga 380.000 kalau nggak berapa lah, yang dimana tanpa fan. Kalau yang pakai fan kan di 400 ribuan, tapi kalau yang tanpa fan jadi ya lebih murah, di bawah 400.000 untuk harganya. Tapi ini cakep sih, tipe akuarium yang paling bagus di harga di bawah 450.000. Apalagi kalau dibandingkan dengan brand yang lainnya, ini tuh juga paling murah lah karena dia itu kebantu sama 3 fan RGB yang free-nya. Kalau misalnya tidak free RGB ya dia tuh di harga 300 ribuan lah. Ini terbilang cakep casingnya. Dan yang terakhir saya tuh menambahkan fan, ada 5 fan RX7 ya, yang berwarna ungu. Di bagian samping 2 intake, di bagian atas 2 dia tuh keluar, dan juga di bagian belakang dia tuh juga keluar. Di harga 175.000 untuk harga yang ada di sini. Satuannya di 35.000. Terbilang ini terjangkau ya fan-nya. Kebanyakan sih saya tuh memakai ini ya, berwarna biru, putih dan juga ungu. Kalau yang RGB malah memakai merek yang lainnya, bukan yang RX7. Kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan dari saya. Semua part yang sudah saya sebutkan dan apakah ini worth it atau tidak. Di harga 6.550.000, Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super untuk saat ini.
Di tahun 2024 udah sangat banyak sekali sih aku merakit Equal ini ya, dan juga banyak variasi harganya. Silahkan cek aja di video saya di sebelum-sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu, gak usah berlama-lama, lanjut ke tes gamingnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa kesehatan serta suhunya NVMe Venom RX. Untuk yang ada di sini, dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect. Serta suhunya di 43 derajat, terbilang ini agak panas ya, berwarna kuning seperti contoh yang ada di sini. Meskipun dia tuh masih aman, tapi lebih baik ditambah heatsink tambahan supaya lebih dingin. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk mengecek kecepatannya, membacanya mendapatkan di 3565 serta menulisnya di 2268. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up to-nya 1900 per 1700. Dan kalau kita bandingkan realitanya, dia itu terpaut jauh dari segi performanya yang ada di sini. Ada yang sampai di 1000-an sampai di 500-an. Bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke HP monitor, menggunakan stock cooler untuk mendinginkan Core i3 Gen 12, minimal yang mendapatkan di 42 derajat dan juga maksimalnya di 80 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia paling bawah di 42 derajat, terbilang ini masih dingin. Dan juga maksimalnya ini saya tes di Geekbench, dan yang mentok paling tinggi di 80 derajat, terbilang ini juga masih aman ya, cuma di 80 pas. Bisa dibilang ini cukup bagus. Dan lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia mendapatkan di 147 fps. Ini pun juga lancar jaya. Di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Dan kalau misal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Dan lanjut ke RDR2. Settingan 1080p dan juga settingan medium, dia mendapatkan di 86 fps. Ini pun juga aman. Masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan medium. Bisa dibilang ini gamenya paling aman di gamenya RDR2. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan di 70 fps. Ini pun juga settingan paling aman, mendapatkan di atas 60 fps. Meskipun ini di settingan high ya, bukan di settingan ultra. Jadi intinya dia itu kuat mengangkat gamenya ini, Assassin's Creed Valhalla. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 93 fps. Ini pun juga lancar, hampir menyentuh di 100 fps di settingan high di gamenya ini Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 319 fps. Ini pun sangat lancar jaya, mendapatkan di atas 300 fps-an. Karena gamenya tersebut dia tuh ringan, jadi ya wajar ya, mendapatkan tinggi fps di gamenya Valorant. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 82 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps, dan juga settingan paling aman lah di settingan high di gamenya Far Cry 6. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 160 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 150 fps. Karena gamenya tersebut dia tuh ringan, jadi ya wajar lah sampai tumpah-tumpah fps-nya di gamenya Dota 2. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 56 watt. Kalau aku pribadi terbilang ini masih cukup irit lah. Masih mendapatkan di bawah 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop di aja, dia paling bawah di 56 watt. Dan apalagi maksimalnya dia itu mendapatkan di 230 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming dan dia mentok paling tinggi di 230 watt. Terbilang ini juga masih aman, tidak boros, tidak irit. Jadi ya tengah-tengah lah untuk speknya ini. Dan apalagi menggunakan power supply 550 watt udah lebih dari cukup untuk mengangkat ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 6,5 juta mendapatkan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 super second, yang dimana rakitan sejuta umat lah.
Di tahun 2024 ini terbilang worth it dari segi performanya, tapi dari segi estetikanya itu tergantung selera kalian. Bisa seperti yang ada di sini berwarna hitam keunguan atau berwarna biru, putih maupun yang lainnya. Tinggal menyesuaikan aja budget kalian dari segi estetika. Tapi performanya untuk gaming udah lebih dari cukup lah untuk yang ada di sini. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1660 Super Second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.